Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sinau Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang 8 periode sejarah Islam. Dikutip dari buku Sejarah Peradaban Islam, Prakenabian hingga Islam di Indonesia, karya Dr. Din Muhammad Zakaria. Menurut Utsairy, ada 8 periode sejarah Islam. 1. Periode sejarah klasik, masa di mana Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. 2. Periode sejarah Rasulullah SAW yang dimulai dari tahun 52 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara, yang kemudian meliputi semua Jazirah Arabia. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dan suri tauladan oleh kaum muslimin, penguasa maupun rakyat. 3. Periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak 11 Hijriah hingga 41 Hijriah. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Sam, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. 4. Periode pemerintahan Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengalami kemerosotan daripada periode sebelumnya. 5. Periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Masa ini dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai
Hijriah. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam. Meskipun pada fase kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zangi, pemerintahan Bani Ayub, Hasni, dan Murabitun. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilaksanakan oleh negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Bani Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah. 6. Periode pemerintahan Mamluk. Pemerintahan Mamluk dimulai sejak tahun 648 Hijriah hingga 923 Hijriah. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum salibis dari negara Islam. 7. Pemerintahan Utsmani. Pemerintahan Utsmani dimulai sejak tahun 923 Hijriah hingga 1342 Hijriah. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan. Demikian pula dengan Belgrade, Albania, Yunani, Romawi, Serbia, dan Bulgaria. Pemerintahan ini telah mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani adalah ditaklukkannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. Namun pada masa pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam. Tak terkoyak-koyaknya kaum muslimin
menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan belakang serta jauh dari agama mereka. 8. Periode dunia Islam kontemporer. Pada periode ini dimulai sejak tahun 1342 Hijriah hingga 1420 Hijriah. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak terakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang.